Ya. Mussolini dan Vatikan aja. Oke ya, Mbak. Oh, itu bagus banget tuh, Pak. Itu nanti bukan cuma Mussolini sih. Bahkan menariknya, waduh, Vatikan itu berdiri gara-gara perjanjian Lateran itu. Dan konferensi Berlin itu di saat semua negara-negara Eropa dan negara-negara Kristen itu bekerja sama untuk membagi-bagi wilayah Afrika tanpa mengajak Afrika sendiri. Dan itu fakta sejarah dunia yang nggak bisa dibantah. Memang iya, perjanjian seperti itu ada, memang betul. Nggak aneh, kayak seperti Paus membagi wilayah di Amerika Selatan, Brazil makanya lari ke Portugis, yang lain-lain maksudnya ke Spanyol, iya. Cuman nanti ada kekurangan data yang Bumi nggak kebukain, gitu. Saya tadi mau ngebantah itu. Silakan aja tapi biarin lah. Saya juga lagi nyari data dulu deh ya. Ya, Saya soalnya silakan, Pak. senangnya gini. Saya senangnya kalau kita ngebahas sejarah, soalnya kalau ngebahas keimanan kayak ayat-ayat gitu, saya paling males soalnya kan kita interpretasi semua, Ya, istilahnya interpretasi ya. asumsi Kecuali gini, semua. Pak. Saya ini kan sebenarnya kan kapasitasnya kan membahas tentang agama. Mm-mm. Cuman saya juga orang yang fleksibel membahas ilmu pengetahuan dunia yang nanti akan membuktikan kebenaran agama saya, bukan untuk cocok-cocokan, tapi Iya, untuk iya. betul-betul. Karena gini, Pak, saya kan orang yang percaya nih, yang namanya kebenaran itu tidak akan bisa ditutup-tutupi. Kejahatan itu juga tidak bisa ditutup-tutupi. Jadi Iya, iya. apapun ilmu yang kita bawa itu akan membongkar mana yang benar, mana yang nggak benar. Iya, iya. Soalnya agama juga kan begitu. Umi setuju nggak Mas Ya, ya? Agama juga dipengaruhi oleh faktor sosiologi, faktor sejarah, faktor tradisi. agama Soalnya mana dulu kita lihat nih. Kalau kita bicara agama keseluruhan, saya sepakat. Karena iya, Tuhan itu menyesuaikan aturannya untuk kepentingan umatnya. iya intinya Makanya agama. Rasulullah itu, nah nih Nah, saya kasih tahu nih. nah, Rasulullah itu, wahyu turun kepada beliau itu selama 23 tahun. Maka bagaimana kapasitas orang zaman dahulu itu turunlah ayat untuk memberikan aturan dan solusi agar apa bisa dicontoh ketika masa Rasulullah sudah berakhir, maka bisa dikiaskan nanti. Jadi saya sepakat yang namanya agama itu turun justru untuk mengcover dunia sosial gitu loh, agar betul, sosial betul, sosial betul. kita ini terarah dan terukur dan terstruktur. Makanya Rasulullah itu wahyu yang turun kepada beliau itu selama 23 tahun. Selama 23 tahun itulah Rasulullah mengalami berbagai macam kehidupan yang nanti akan terrealisasi di zaman kita. Contoh, Rasulullah itu pernah mengalami perang. Kita juga akan mengalami perang. Faktanya kita belum 100 tahun merdeka kan? Iya, betul. Nah, begitu juga Rasulullah itu menikah. Nanti kalian yang orang-orang Islam itu akan tercover informasi bagaimana batasan-batasan menikah dari apa yang diajarkan Rasulullah. Saya akui yang namanya agama itu tentu sesuai kepentingan sosial. Kan agama ini kan sistem kepercayaan yang mengatur dan batasan-batasan yang jelas menurut parameter Tuhan. Makanya saya katakan agama sesat adalah agama yang sistem kepercayaannya itu dan aturan dan perintahnya merugikan penganutnya dan merugikan orang lain. Iya, setuju Umi, benar setuju. Agama pasti dipengaruhi oleh hal itu. Soalnya agama kan tidak di ruang hampa. Kalau cuma ngandal-ngandalin teks-teks doang ya Tapi ngaco dibedakan sih. ya Pak, Apa kalau tuh? dipengaruhi maksudnya sinkretisme, Oh, bukan, itu bukan, bukan bukan. agama lagi ya. Bukan, bukan, Tetapi bukan. kalau Tuhan memberi aturan sesuai dengan kepentingan manusia, sesuai zamannya, itu saya sepakat. Karena memang begitulah Iya, Islam. iya, iya, Rasulullah itu setuju. diberikan informasi, boleh misalkannya gini nih. Perkara, ini saya kasih contoh nih. Perkara Zainab binti Jahsy. Kenapa Rasulullah itu boleh menikahi Zainab binti Jahsy? Karena sistem masyarakat pada waktu itu menolak pernikahan mantan anak angkat, nggak boleh dinikahi, seolah-olah ada hubungan genealogi antara anak angkat dengan bapak angkat. Berlebihan, Pak. Orang zaman dulu itu melebih-lebihkan. Kalau udah diangkat jadi anak, maka nasabnya boleh tuh disampaikan. Itu nggak boleh. Di Islam itu harus jujur. Maka Rasulullah di apa namanya diizinkan oleh Allah menikah dengan Zainab binti Jahsy. Tujuannya sebenarnya menurut para ulama adalah membantah klaim bahwa tidak boleh menikahi mantan anak angkat. Nah, jadi memang sosial itu mempengaruhi agama. Bukan berarti gini, beda ya. Mohon maaf nih. Kalau sosial mempengaruhi agama, tradisi yang dimasukkan ke dalam agama itu bukan agama dari Tuhan, tapi agama dari manusia tuh, sinkretisme namanya. Tapi secara sosial kehidupan ada sebuah problem seperti miras. Miras itu kan nggak langsung diharamkan. Ada peristiwa dulu terjadi yang disebut dengan asbabun nuzul. Maka kemudian diturunkan ayat untuk mengharamkan miras. Ini yang disebut dengan
firman Allah itu tergantung kebutuhan manusia pada zamannya. Kebutuhan seperti apa? Mengatur lingkup sosial dan hablum minanas dan hablum minallah umat Islam dengan makhluk di dunia ini dan juga kepada Allah sendiri. Nah, makanya Islam itu ayat-ayatnya itu turunnya berangsur-angsur. Setuju Mi, setuju Mi. Jadi suatu ayat atau misalkan entah itu di Quran, entah itu Dipengaruhi dipengaruhi dengan sistem, ya, yes. betul. Kita harus ngelihat asal usulnya suatu ayat kenapa bisa turun. Kadang-kadang mereka tidak mengerti, baca teks, artikan sendiri, pengertian jadinya salah kaprah gitu. Kalau yang kita tahu, kita asal muasalnya ayat itu bisa turun, tadi Quran, tadi kitab suci, kita jadi tahu bahwa buat apa tujuan ayat itu turun. Betul Mi? Seperti itu kan? Betul. Oke. Nah, jadi ya nanti saya akan membahas ini, Pak. Tema saya ini adalah tentang misionaris Jerman. Misionaris Jerman yang datang ke tanah Batak itu ada 3 poin. Pertama, misionaris tersebut memiliki paham rasisme. Itu fakta. Kedua, para misionaris bekerja sama dengan Belanda. Itu fakta. Yang ketiga, bahkan para misionaris terlibat perang. Ini fakta lagi. Dan ini membantah klaim-klaim bombastis bahwa para misionaris ini adalah orang-orang yang membawa damai. Justru mereka terlibat sendiri berperang. Bisa jadi. Jadi, bisa jadi. Bukan bisa jadi, ini sejarah. Kalau saya sih bilang bisa jadi ya. Jadi saya tidak menafikan gitu. Kalau ini kan saya belum baca, tapi ada kemungkinan itu hal yang biasa seperti itu. Bisa jadi, makanya bilang. Saya akan close. Ini Jul ya. Teman-teman, data ini dari jurnal ya, karya ilmiah ya, hasil penelitian ya. Oke, ini dari jurnal Radikalisme Agama dalam Perspektif Alkitab dan Implikasinya bagi Pendidikan Agama Kristen, ditulis oleh Yunardi Christian Zega ya. Oke, aku ulangi ya. Ditulis oleh Yunardi Christian Zega. Ini orang Kristen yang tulis ya. Universitas Kristen Indonesia ya. Artinya ini bisa dikatakan objektif karena orang Kristen sendiri yang menulisnya, bukan orang Islam. Tidak ada kepentingan umat Islam di sini. Dan mari kita bongkar satu persatu, teman-teman. Dan ini jurnal volume 4 nomor 1 Maret 2020 halaman 1 sampai 20. ISN-nya ada, teman-teman ya. Mari kita tunjukkan bongkar-bongkar ya, bongkar-bongkar teman-teman kejahatan kelompok-kelompok mengaku Kristen yang ada di Indonesia ini, guys. Dan kita selama ini capek di framing-framing sama mereka, tapi kelakuannya kayak dajjal juga, guys. Teman-teman, mari kita bongkar yang ada di Indonesia ini. Ini dia. Ini namanya apa, teman-teman? Pasukan kelelawar hitam atau pasukan merah. Kelompok ini dinamakan pasukan kelelawar hitam atau pasukan merah karena mereka menggunakan pakaian hitam, kalung salib, dan ikat kepala merah dalam menjalankan aksinya. Kelompok ini muncul di Poso dan mulai melakukan kejahatan-kejahatan, teman-teman. Nah, kemudian kelompok militan Kristen yang didirikan oleh LATK ini lebih ditujukan untuk melindungi warga Kristen dan serangan kelompok Islam pada waktu kerusuhan Poso serta melakukan tindakan balas dendam ya kepada warga Islam lainnya. Ajaran kasih ya guys, tampar pipi kiri kasih kanan katanya. Mulai kerjaan mereka apa, teman-teman? Mulai dari membakar rumah warga dan masjid hingga membunuh warga non-Kristen di Poso, membuat kelompok ini dianggap sebagai kelompok teroris. Yang selanjutnya adalah Laskar Kristus, teman-teman, Laskar Kristus. Dan mereka ini ada ya. Ini kelompok ini melewati perkampungan warga muslim dan melakukan kekerasan di sana. Mereka merusak sejumlah motor dan rumah warga muslim sambil menyanyikan lagu gereja yang berjudul Laskar Kristus Maju. Itulah sebabnya kelompok ini kemudian dinamakan Laskar Kristus. Para pemuda ini merupakan anggota dari sebuah gereja di Kudamati yang dipimpin oleh pendeta Agus Watimena ya. Dan ini teman-teman juga ada di mana lagi? Ini Brigadir Manguni ya, Brigadir Manguni. BM atau Brigadir Manguni ini, BM kemudian kerap dianggap sebagai kelompok radikal Kristen oleh kelompok dari agama lain seperti yang terjadi di Bitung, Sulawesi Utara. Selain menolak kehadiran Front Pembela Islam di wilayah Sulawesi Utara, kelompok ini juga dituding melakukan kekerasan terhadap tempat ibadah umat Islam yang hendak mendirikan masjid seperti Masjid di Asyuhada, Komplek Air Ujang, Kelurahan Girian Permai.
Teman-teman, kejahatan dari agama mereka tuh juga ada, tapi mereka nggak peduli ini. Kemudian gereja-gereja fundamentalis dan evangelistik pada tahun 2015 terjadi kerusuhan antara umat Kristen dan umat Islam di Tolikara, Papua yang melibatkan gereja Injili di Indonesia, Papua. Keterlibatan tersebut dikaitkan dengan adanya surat yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Gidi wilayah Toli yang melarang umat Islam merayakan Idul Fitri Dekarubaga. Ini terjadi, guys, ya. Lanjut, guys, ya. Ini data, guys, ya. Dan kalian tahu nggak kenapa mereka melakukan hal itu? Ini karena ada gambaran tentang Tuhan punya sifat penyiksa tercantum di dalam. Jangan kecilin, bro, ya. Gambaran tentang Tuhan yang punya sifat penyiksa tercantum dalam ayat-ayat Bible. Misalnya Yohanes pasal 3 nomor 16 menjelaskan Tuhan memberikan anaknya supaya manusia tidak dihukum. Jadi aspek dalam keyakinan Kristen klasik ini ialah Yesus meninggoy untuk menyelamatkan manusia dari kekerasan Tuhan. Nih ya, demikian juga gambaran Tuhan yang penyiksa dalam perjanjian lama tidak sepenuhnya sirna bagi perjanjian baru. Ini yang membuat mereka jadi begitu, ya, radikal, teman-teman, radikal. Nah, inilah bentuk intoleransi dari mereka. Yang lucunya mereka tuh minoritas. Lucunya mereka minoritas, tapi justru kejahatannya hampir berimbang sama kejahatan umat Islam. Harusnya kan kalau mereka minoritas, kejahatannya kan sedikit tuh. Tapi justru kejahatannya hampir berimbang, guys. Lucu kan? Harusnya kan kita yang paling banyak jahat tuh karena kita mayoritas. Tapi justru kejahatannya berimbang. Aneh kan? Seperti itu kiranya, saudaraku. Ya, Pertanyaan silakan. aja. Bagi teman-teman Kristen, silakan yang mau bertanya. Ya, mungkin dari Momi ini, dari tadi di Bani typing terus. Halo, para pengikut Edis. Ya, sekarang banyak para pengikut Ya, Edis. halo. Ya, Saya bukan pengikut Edis saya. Jadi nggak usah kayak gitu. Itu berarti lo menyeluruhkan semua orang Oten itu pengikut Edis. oh, Kami soalnya bukan pengikut Edis. menyembah Edis. Oh, bukan juga. Kami mengimani Tuhan. Udah. Menyembah Edis nggak? Ini temanya intoleransi atau Edis ini? Ya, intoleransi. Silakan. Emosi Ah. pula. Nggak usah emosi-emosi. Ini Mbak Rifa ini saya mau tanya dulu, intoleransi itu apa ya, Mbak? Dari kata in dan toleran. Artinya apa? Tidak menerima Tidak perbedaan, kan? membiarkan, bukan tidak menerima, nggak mesti harus diterima, bentar. Tidak mesti harus diterima, Mbak. Toleransi itu bukan berarti menerima agama lain loh, Mbak. Toleransi itu dari kata tolerir. Membiarkan orang lain melakukan apa yang tidak mengganggu kita dan tidak perlu mengajak orang lain melakukan apapun yang tidak mengganggu orang lain. Itu toleransi namanya. Oh, Tolerir, gitu. membiarkan. Maksudnya intoleransi itu gimana jadinya? Tidak membiarkan orang lain gitu. Oh iya. Tidak membiarkan kami membongkar kejahatan dengan cara menghalang-halangi kami. Ngapain bahas agama kami? Oh, Kemudian gitu. malah tepuk tangan kalau seagamanya membahas agama kami. Kemudian menjelek-jelekkan agama Islam karena perilaku oknum. Nah, itu tidak toleransi tuh terhadap orang beragama. Seolah agama Islam ini salah karena kejahatan oknumnya. Yang Jadi- dibungkus dengan kasih gitu loh. Termasuk Yang mendatangi dibungkus rumah-rumah dengan orang, menawarkan agamanya. Datang Yes. ke rumah orang. Yang mau ngomong siapa ini? Mbak Rifa atau ini nih yang Dua-duanya, Nah, Mbak. Kan dia hostnya, dia nambahin. Nambahin, datang ke rumah orang, nawar-nawari agama, itu nggak boleh. Ini nyamar-nyamar kayak Islam tapi ngajarin Kristen. Terus ngambil-ngambil nama istilah di Islam. Terus menggantinya tuh jahat banget tuh. Kejahatan akademis tuh. Nama Tuhan orang disandarkan ke Tuhannya. Padahal nggak ada dasarnya. Itu nggak tahu apa malu itu banget. contohnya? Contoh kata Allah. Kata Allah. Kata Allah itu kan dalam diksioneri manapun kan adalah propaganda Tuhannya umat Islam. Terus diambil sama orang Kristen, dimasukkan ke terjemahan LAI itu diganti jadi kata Allah. Terus dikatakan sebagai generic name. Iya, yang halus apa Jul? Ambil alih Jul. Kalau yang langsung aja Jul yang mau bertanya Santi, silakan Jul. Santi. Ya, Bang Santi, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Emang di original teksnya kitab emang tidak ada kata Allah? Gak ada Kak. Oh, Yang nggak ada itu ya? Theos Kak. Silakan Kak cek dalam Septuaginta bentar Bang. Sebentar Bang. Ya, ada Dalam yang- Itu kitab artinya Kakak apa, itu Mbak Rifa? apa?
Theos itu artinya apa, Mbak Rifa? Apa? Theos itu artinya apa menurut Mbak Theos Rifa? itu artinya Theos God, itu- Tuhan, sembahan, dewa. Oh, berarti dia tidak termasuk Allah. Enggak lah. Allah itu kata Oh. hiperkorek yang kalian rubah dengan nggak tahu dasarnya dari mana. Tidak ada kata Allah sebagai nama Tuhan dalam kitab Berarti manapun. menurut Allah, LAI bentar itu dulu. salah? Sebentar dulu. Iya salah lah. Ya jelas berarti salah lah. kenapa LAI itu diakui ya di negara Indonesia? Diakui karena Indonesia tidak membahas tentang keagamaan tapi memberikan izin, dan masalahnya adalah kesalahan LAI ini sudah diakui sama LAI sendiri. Loh, Jadi gini loh. kesalahan bahasa Jangan juga kan jangan urusan ada saya hukumnya, bukan Mbak. urusan kenegaraan, ya Anda ke negara lah. Ya. Kenapa ke saya nanya? Kita lagi karena diskusi kan tentang Mbak yang ajaran. bilang tadi kalau itu salah. Ini kena Jul, kenapa malah kita jadi kayak ngurusin pemerintah ya Jul ya? Kalau salah ya Jul, salah sudah. aja Jul. Lanjut Mbak Jul. Rifa ini kita mengarah ke sana loh. Mbak Rifa kan bilang LAI itu salah. Silakan Jul, ambil alih Jul, nggak mau buang waktu Jul. Ya. Oh, buang Mbak waktu. Madalena. Aku nggak mau menjelaskan ini Mbak Rifa ini. Mungkin ku jelasin bentar ya. Kalau masalah itu MUI sendiri, MUI pula, LAI sudah mengakui itu salah kutip dulu, zaman dulu. Cuman karena udah kebiasaan, mereka nggak bisa ubah lagi, karena kalau diubah nanti kasihan tuh yang udah ciptain lagu dengan lirik-lirik Allah gitu kan banyak tuh lirik lagu ala nanti kebingungan, nanti anak-anak kecil juga ribut sama orang tuanya. Pak, Tuhan kita Theos, bapaknya bilang bukan, Tuhan kita Allah. Loh, yang mana yang benar, Theos atau Allah? Berantem pula nih anak bapak. Oke, lanjut, silakan yang lain mau nanya, mungkin dari Bang Sultan. Ya, halo. Ya, Santi dulu, silakan Santi. Ya, baik. Apa suara saya kedengaran? Kedengaran Bang. Baik. Ada beberapa pernyataan yang saya ingin tanyakan ke Mbak Rifa. Halo. Yang pertama soal pernyataannya pelaku intoleran. Tadi dikatakan bahwa yang lebih banyak intoleran itu adalah Kristen, yang baiknya sedikit. Sekarang, apakah Mbak Rifa punya data soal itu? Punya Pak? Bahwa lebih banyak adalah pelaku intoleran, Punya. orang Kristen? Punya. Punya, cuma Mau sekedar lihat? ngomong punya atau punya Mau data? diliatin? Iya saya punya data, Iya, mau mau diliatin. dilihat, iya. Oke siap. Iya, mau, silakan. Tunggu, yang kedua, soal penjajah. Pak jangan bahas dulu Anda- Pak. Saya lagi nggak bahas itu. Saya mau tunjukin data dulu. Nanti baru kita bahas Oke. penjajah. Ini data intoleran dari OTEN ya. 20th century death in war and political violence by religion. Kita lihat teman-teman isinya yang ditulis oleh Profesor Dr. Juan Cole ya. Ini kita bicara bukan satu daerah teman-teman, tapi all. Kita bicara secara general. Bayangkan teman-teman ya. Nih, dengar ya teman-teman kata dari Juan Cole. Perhatikan ini baik-baik. Saya kasih blok di sini dan kalian bisa memahami maksudnya. Mengenai kekerasan politik, orang-orang yang memiliki warisan Kristen pada abad ke-20 telah menghabisi puluhan juta Oke, orang saya dalam sudah dua paham itu, perang. Mbak. Bentar, Pause dulu di situ. Bang, jangan Saya mau gitu. tanggapi, saya Saya sudah paham. tadi Anda minta data, saya kasih data. Jangan halangi saya membagikan data, Bang. Anda kalau seandainya tidak bersabar dengan diskusi, saya juga nggak paksa Anda mendengarkan kok. Tapi jangan halang-halangi saya ketika mengulang-ulang membagi data. Please, itu namanya sedang mencoba menjegal saya. Ketika sudah mau terlihat data saya ada, langsung dijegal, nggak boleh gitu. Tadi kan Anda yang tuntut saya tunjukkan data. Perhatikan teman-teman ya. Kekerasan politik orang-orang memiliki warisan Kristen pada abad ke-20 telah menghabisi puluhan juta orang dalam dua perang dunia dan penindasan kolonial. Saya nggak bisa sebutkan ini ya, nanti kita ke ban. Nah, ini tidak terjadi karena orang Kristen Eropa lebih buruk atau berbeda dari manusia lainnya, tapi karena mereka lah yang pertama kali mengindustrialisasikan perang dan mengejar model nasionalis. Terkadang dikatakan bahwa mereka tidak bertindak atas nama agama. Perhatikan teman-teman ya, ini kata-kata mereka ya. Mereka tidak mau dilibatkan tentang agama. Tapi teman-teman perhatikan, melainkan atas nama nasionalisme. Tapi apa kata Juan Cole? Namun sungguh betapa naifnya agama dan nasionalisme saling terkait erat. Raja Inggris adalah kepala gereja Inggris dan itu masih berarti sesuatu setidaknya pada paruh pertama abad ke-20 gereja Swedia adalah gereja nasional Spanyol. Artinya kalau ada yang bilang nggak ada kaitannya dengan agama itu bullshit. Kenapa? Raja Inggris sendiri adalah pemimpin gereja. So, yang mereka katakan sama ini nggak ada kaitannya dengan agama itu tertolak dan terbantah karena data pernyataan dari Juan Cole, bukan kata saya. Silakan dilanjut pertanyaannya, Pak. Ya, jelas ya, Pak. Udah dijawab. Kita lanjut dengan Pak Santi atau penanya berikutnya.
Ya, silakan. Ada penanya berikutnya, mungkin ku kasih kesempatan buat Bu Darni yang Dari sudah sabar. Halo Bang. Tunggu Bang Sultan. Bu Darni duluan. Ya, silakan bertanya Bu Darni. Bu Darni. Aduh, kok sekarang Udah curang Kenapa di mute saya? lah kan Bapak udah lagi bertanya lagi dijawab. Gimana sih Iya, Bapak? saya mau bantah pernyataan yang keliru. Tunggu siap Itu dulu kan dong kalau gitu, keputusan Pak. politik. Iya, tunggu siap. Keputusan politik. Jadi kekerasan politik dengan Pak. kekerasan agama yang kita katakan intoleran itu berbeda. Bagaimana mungkin suatu narasi yang Anda bangun berdasarkan literasi yang sebenarnya itu adalah kegiatan atau keputusan politik sehingga debat sama terjadi Juan Kol aja. di mana-mana. Debat Ya sama jelas Juan itu Kol adalah aja. tetapi bukan berdasarkan Debatnya sama agama. Juan Kol, brother, debatnya sama Juan Kol, jangan sama saya. Saya cuma Enggak, membacakan Uni Rifa perkataan cuma dari membaca. Juan Kol. Uni Rifa cuma membaca. Juan Kalau Kolnya mau Pak, komplain, bikinkan silakan. antitesisnya Pak, bikinkan karya ilmiahnya untuk menandingi karya Juan Kol. Jangan saya, yang Anda bantah orang saya ngebacain kok. Oke, kita lanjut. Silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Bu Darni mungkin akan mengulang masalah Padang. Ya kita bahas masalah Padang yuk guys, boleh. Yang mau tanya-tanya silakan tanya. Ya, silakan. Ya, kadang lucu ya lihat orang ini ngamuk sendiri, ya marah sendiri, padahal yang nulis datanya bukan Uni gitu. Astagfirullah. Memang agak sulit Jul membongkar fakta dan Mau tanya, data Jul. menyakitkan. Halo. Mau tanya Ya, Jul, ya silakan Bu Darni Itu mau kan- nanya apa Bu? kan Nabi Muhammad berkata tidak boleh mengganggu di luar dari Islam. Kalau kalian mengganggu, saya akan lawan kalian nanti di akhir zaman katanya. Itu di Padang itu kok dihancurin itu video tadi. Ya nanti mereka akan Kasihan, kan? dihakimi lah Bu. Di situ kan nggak bercabul-cabul, di situ kan nggak melonte, di situ kan nggak ada pembunuhan. Jul, Di nanti situ kalau nggak ada kau kena memperkosa ban loh, orang. Jul. Di situ nggak Bu ada Darni. meminum darah orang. Oh iya, ngomongannya disensor Bu Darni. Sensor. Nanti kamu di ban loh Jul. Kenapa, Jul? Kenapa Kau kematikan? ngomongnya brutal, nanti kena ban kita, kena tombak. Kenapa brutal? Nggak apa di ban aku. Kan aku bilang di ibadah Aku yang itu di kan ban. nggak ada. Tunggu dulu. Di situ kan waktu ibadah di gereja itu kan nggak ada di situ melonte, PS sundal, nggak ada. Sundal boleh. Nggak ada ganti-ganti istri di dalam gereja itu kan. Bu Dalam Darni rumah udah ibadah. tahu. Bu Darni pernah Kenapa ikut digusur? ibadahnya? Kok Enggak, orang Bu Darni pelacuran pernah ikut sana kenapa ibadahnya. nggak digusur itu? Tempat pelacuran kok nggak digusur? Iya. Ku tanya Bu Darni udah pernah ikut ibadah di situ belum? Ya pokoknya namanya beribadah. Orang beribadah itu Oh, bagus pokoknya. itu. Aduh, kalau udah pokoknya udahlah selesai lah. Sekarang ku tanya kau, mana lebih bagus beribadah atau melacur? Rumah ibadah, rumah bordir. Mana lebih kau gusur? Lebih yang ku gusur adalah orang yang bersundul Mana? di tempat ibadah. Ada tuh. Ya udah, di mana ada bersundal di ibadah itu? Ku tanya kau dulu, mana buktinya? Mana Tunggu, Bu datanya? Darni. Kau dari mana tahu? Kau nggak pernah ikut ibadahnya? Kau bilang tadi. Terus yang kedua, Itu tunggu, sudah ada diam dulu. videonya, sudah tersebar Iya. itu videonya. Mau ku Bu Darni, tunggu, yang tersebar itu video saat terjadi sweeping, oke? Kenapa dimatikan? Boleh gantian nggak? Kan Bu Darni nanya tadi kan? Bu Darni nanya, boleh ku jawab nggak? Ya, jadi kalau dibilang ada nggak gereja yang melakukan persundulan seperti Bu Darni tadi bilang? Ada. Itu pernah dibilang oleh si siapa tuh? Yang stand up comedy itu? Mongol. Ah, Mongol dulu pernah jadi salah satu petinggi sekte gereja setan, dia bilang. Di mana di gereja setan itu mereka kumpul kebo dan saling bersundul. Nah, itu ada. Ya, ada memang kesaksian dari Mongol. Kalau nggak percaya silakan tanya sama Mongol. Terus kalau yang di Padang itu apakah begitu juga, saya nggak tahu. Karena saya nggak pernah ikut ibadahnya, dan Bu Darni juga nggak tahu, jadi sesama kita nggak tahu, mending diam aja. Oke, lanjut ke yang lain. Diam, masa diam begitu kan? Namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Ini Indonesia. kan udah Itu ditangkap. sila keberapa itu? Sila kelima, Darni. keadilan. Tapi memang Bu kalau Darni. di gereja itu bersundal, oke, aku pun setuju, digusur. Tapi nggak mungkin lah suatu rumah ibadah itu bersundal, enggak. Itu karangan kalian, karena kalian Iya. anti dengan Yesus. Aduh Bu, yang ngomong Mongol bukan gua kok, yang ngomong Mongol. Tanya sama Mongol tuh. Nggak usah jauh-jauh sih, Mongol itu kan beda, yang dia bilang itu beda. Yang mana beda? itu yang bersundal itu beda. Bukan seperti yang di Padang itu. Dari Aku mana, berani Bu Darni? taruhan.
berani Ya, ya. aku taruhan 10 juta, nggak karena Ya, ada persundalan silakan di cari. situ, di Padang Kami itu, nggak boleh di taruhan. gereja Oke. Padang itu. Aku jawab simpel ya, biar cepat nih Bu Darmi. Jadi gini, kami Anda ini kan mengutuk. sekarang oten kok intoleransi. Iya, dengar dulu. Kami sudah dari awal mengatakan kami mengutuk tindakan orang-orang yang melakukan pengerusakan seperti itu. Sekali lagi, Indonesia negara hukum, ada mekanisme. Jangan kalian tiru kelakuan oten-oten. Jangan kalian tiru. Jadi biarkanlah penegak hukum Brother yang Julius, memproses. apakah masih ada pertanyaan yang harus Bunda Ya, jawab, nak? kita lanjut dengan Bang Sultan. Silakan Bang Sultan, tadi udah mau nanya. Halo, selamat siang Bang. Selamat siang. Ini ada sedikit sih, aku nggak bicara soal data-data yang tampilkan Mbak Ripa tadi di sini, karena kenapa? Kalau kita bicara soal data, di kaum muslimah itu juga banyak data-data yang menyesatkan atau apapun. Kalau kita bicara soal data. Tetapi Dari kalau mana kita bicara datanya? soal data, Mana Tunjukkan, datanya Bukan, yang mengatakan bukan. bahwa banyak data-data Bukan, di gini, Islam yang gini, menyesatkan? gini, Kak. No, Gini, Kak. sorry. Di sini Saya tidak paling nggak membahas bisa soal data. membiarkan Di penyesatan. sini saya bukan Mana membahas soal data. datanya? Berarti kamu Bang, aku berbohong. sekarang di sini bicara. Tunjukkan Apakah data ketika kamu bilang ada banyak data di Islam yang menyesatkan. Itu tuduhan loh. Iya, Teman-teman, itu fitnah loh Bang. kalian Bisa kena dituduh loh. undang-undang fitnah itu. Waduh, Masa memfitnah ini fitnah-fitnah? kok. Aduh. Baru buka mulut udah fitnah nih Oten. Intoleran banget ya jadi orang ya. Tunjukkan data kalau banyak data di Islam yang menyesatkan. Kalau di Kristen banyak, aku bisa tunjukin. Satu, kata Jangan kafir dibahas. dari Jangan kata raka dibahas. yang diganti dengan melakukan penyesatan. Bukan, Kata Allah saya bukan- melakukan penyesatan. Kalau ngomong tuh pakai data. Gini, Ya, gini, kalau teman-teman. ngomong Sekali tidak lagi. punya data mending diam. Shh. Ya, aku ambil alih bentar nih. Jadi gini teman-teman, kan tadi itu kan adalah statement yang dia sampaikan itu adalah statement di Islam itu banyak gini-gini. Oke, itu statement kamu. Mana buktinya? Mana datanya gitu? Oh, pokoknya biasakan kita itu teman-teman ya dalam diskusi jangan pakai pokoknya ya sama kata ya sudahlah gitu kan. Itu nggak bisa. Ya, jangan. Ini ranah diskusi yang ditonton oleh banyak orang. Silap-silap nanti gawat. Silap-silap gawat gitu. Kayak Uni nih. Dia ngomong, tentu saja kalau dia sudah berani mempertanggungjawabkan baru dia ngomong. Kalau nggak salah-salah dia akan dilaporkan berjilid-jilid dan akan ditangkoi. Karena ini ditonton dan saya yakin juga direkam oleh banyak orang. Ya, direkam ditaruh di channel-channel banyak orang. Silap ngomong bahaya kita teman-teman. Ya jangan. Anda nggak open cam, Anda nggak jelas identitas, Anda merasa aman. Enak di Anda, bahaya di kami. Ya, dan bahaya di tempat pemilik komal. Jadi tolong kalau ngomong itu punyalah datanya gitu. Ya, sekali lagi saya mau. tidur siang sama tidur siang. Ribet. Ya, silakan Bang Aseng. Udah Abang mau tidur siang? semua. Oke, Abang mau tidur siang, saya turunin ya. Silakan Bang, tidur siang, selamat tidur siang. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya kalau begitu. Kita Halo. naikkan Bang Intan, Kak Intan Manurung. Halo, Ya, kenapa lagi Bang Gulo? gini Bang, ada yang saya tanya sama nenek ini kan. Belum jadi nenek-nenek dia. Apa? Cuman aku nenek-nenek yang seksi di dunia ini, nggak apa-apa Jo. Sebenarnya dengan dia mengatakan nenek, kita sudah tahu ya bahwa dia itu tidak senang dengan aku. Dan kau lihat aja jawabanku. Gini, Nggak Kak. apa-apa, karena gini ya, orang Kristen itu diajarkan Roh Kudus untuk berbicara, guys. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau aku senang dipanggil nenek-nenek, mana ada nenek-nenek Aku seseksi bertanya lah, gue. Ripa, bertanya. Memang boleh. itu tugasnya Bu Darni. Tugas Bu Oke, Darni cuma baiklah. bertanya doang. Saya mau bertanya di sini ya, di surat Saya bertanya. Anfal 12. Bentar, Antri kawan. dong, antri dong. Ya, aku dulu kawan. Antri. Anfal 12. Ini translate-nya ya. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian. Orang-orang yang telah beriman kelak akan aku timpakan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Maka tebaslah batang leher mereka dan potonglah tiap-tiap ujung jari mereka. Apa maksudnya? Iya, jadi kalau orang kafir kayak Bu Darni nyerang akidah Islam, kami boleh penggal. Nggak ada di sini, Kalau di Ibu seberang nyerang katanya. Hmm, Nggak ada kalau nyerang. saya jawab ya. Oke. Saya lagi jawab loh. Teman-teman perhatikan ya, orang Kristen ini mereka kan umat terjemahan. Mereka itu bicara kalau agama mereka bilang ada perikop, ada konteks. Tapi giliran agama kita sudah tahu ada asbabun nuzul. Padahal jelas di Al-Quran itu diizinkan kalian berperang kalau diperangi. Maka ketika Rasulullah itu sedang berperang diajarkan untuk memukul, mereka bilang nggak ada di situ terpukul. Padahal kita punya asbabun nuzul teman-teman ya.
the religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi Islam.